Juga hasil debat kemarin malam juga menurut saya ada beberapa hal yang patut untuk diapresiasi Pak. Salah satunya keinginan besar Bapak peduli terhadap teman-teman yang menderita. Tidak adanya tempat rehabilitasi yang representatif. Fokus untuk memberantas, tapi lupa untuk melakukan penanganan. Hanya untuk rehabilitasi, tetapi mereka juga akan kita berikan pendidikan. Jadi kalau kita ngomong, alah, macam pecandu aja. Bapak Haji Indonesia, calon wakil gubernur, sekarang paslon nomor 1. Bagaimana kabar kita? Alhamdulillah Pak. Ini kalau sudah alhamdulillah itu sehat berarti semua. Ya, jadi begini Pak, hasil debat yang sudah kami dengar kemarin kan ada bahasa kalau paslon 1 bakal memberikan panti rehabilitasi ideal. Nah, jujur kami dari mantan pengguna semua ini Pak mempunyai harapan lebih kalau ya jadi rehabilitasi. Mungkin dari salah satu dari kami nanti mungkin mau sharing sama Pak gimana ke depannya. Oh ya, boleh nanti kita sama-sama berdialog bagaimana masyarakat atau pengguna pemakai yang kebetulan secara kebetulan saja pemakai yang tidak direncana. Ini kita mencoba berdialog bagaimana sih, karena saya sendiri kan juga belum memahami secara dalam bagi teman-teman atau masyarakat kita yang memang pernah menggunakan narkotika. Mungkin silakan nanti saya duluan, nanti saya mencoba menafsirkan, setelah itu nanti akan saya aplikasikan di dalam program kerja Udin Mudun oke di 2021 dan 2022. Silakan saya sebagai pembuka dialog, monggo saya ikut gitu. Ya silakan, sebenarnya kita lebih santai ya pada malam-malam yang indah ini. Bagaimana, siapa yang duluan membuat pengalaman? Karena saya tidak memiliki pengalaman tentang ini, tetapi saya melihat masyarakat pengguna dan pemakai yang saat ini ada yang tidak bisa diperbaiki, direhab, ada yang memang mungkin kebetulan biaya dan segala macam, ada yang memang dengan kesadaran merehabilitasi diri sendiri. Nah ini kita coba mungkin dari adik-adik semua, ya anakku semua, mungkin ada yang punya pengalaman atau telah lama keluar dari zona hitam ini, kan gitu. Nah, ini kan alhamdulillah ya. Mungkin siapa yang? Kalau saya dari pribadi kan Pak, saya alhamdulillah sudah hampir 4 tahun lebih berhenti dari narkoba. Memang kita tahu banyak teman-teman kita, minta maaf sebelumnya Pak, dari kalangan kelas menengah ke bawah itu kan pengen sembuh dari narkoba itu, cuman memang rehabilitasi yang kita punya di Kaltara ini terbatas lah. Mungkin belum bisa maksimal. Nah, makanya dengan harapan itu kita dengan hasil debat kemarin kita dengar, kita sangat berharap itu terrealisasi. Terus apa sih? Nggak cuma di kami sih, maksud saya bagaimana generasi setelah kami jangan sampai terjerumus narkoba seperti yang sudah kami lakukan. Mungkin dengan cara pendekatan ke pemuda yang ada di Kaltara, dengan diberikan kegiatan-kegiatan yang sehingga mereka positif, sehingga mereka menyampaikan kalau sudah ada kepikiran lagi lah soal narkoba ini. Dengan harapannya itu Bapak bisa membantu semua pemuda-pemuda di Kaltara. Jadi gini, memang
sebenarnya ini ada berbagai pemegang kunci, pemegang peranan di dalam mengatasi perdagangan narkoba. Karena perdagangan ini kan secara internasional, tidak hanya khusus di kita Indonesia, tetapi kan karena ini seperti ada kelompok tertentu memang ingin bangsa kita, sebenarnya bangsa kita pada generasi muda ini tidak akan lebih baik daripada generasi mereka. Ini harapan sebenarnya ada politik di dalam sisi ini. Sebenarnya bangsa lain ingin merusak kita. Salah satunya kan kalau merusak orang tua kan lebih banyak berpikir dibanding. Tapi kalau bagian generasi muda kan ini lebih cepat berpengaruh dan segala macam. Nah, saya katakan bahwa persoalan ini tidak bisa diatasi oleh satu kelompok atau satu elemen masyarakat saja, tetapi banyak yang berperan. Pertama adalah orang tua, selanjutnya adalah tokoh masyarakat, selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah ini mulai dari RT sampai segala macam. Selanjutnya adalah aparat penegak hukum. Nah, setelah di samping itu adalah medis sebenarnya yang harus banyak berperan di dalam ini. Nah, harapan saya sebenarnya kita menangkal salah satu upaya preventif yang kita upayakan antara lain adalah kita sedini mungkin akan menyiapkan memberikan penyuluhan kepada anak kita mulai dari SD, TK, SD sampai ke SMA bahwa bahaya terhadap pengguna narkoba ini. Setelah ini berjalan secara pemain dan tim masif, yakin dan percaya, kita yakin ini akan mengurangi karena harapan kita peran daripada aparat penegak hukum ini secara konsisten melakukan itu, baik itu kepolisian, TNI dan Polri. Kita harapkan jangan menjadi biang keladi dari persoalan. Nah, ini kan kalau ini terjadi kan sulit untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini. Nah, kalau toh kita juga tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa semua yang kita harapkan ini 100% bisa berhasil, pasti ada gagalnya. Nah, yang gagal ini bagaimana cara mengatasi yang telah jalan, telah melakukan. Nah, kalau saya selalu bicara dengan teman-teman penegak hukum bahwa kesulitan pemerintah kita saat kesulitan Provinsi Kalimantan Utara tidak adanya tempat rehabilitasi yang representatif. Selanjutnya saya anggap tidak ada, rasa-rasanya tidak ada, ya, apalagi yang representatif. Oleh karena itu bayangan saya ke depan bagi yang telah terjerumus tetapi punya keinginan untuk memperbaiki diri, kita akan mempersiapkan lembaga yang kerjasama dengan BNN Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin pertama adalah kalau kita melihat ada peluang lahan dan segala macam memungkinkan untuk kita bangun. Selanjutnya kita siapkan tenaga psikolognya, kita siapkan juga tenaga medisnya. Selanjutnya berbagai disiplin ilmu di dalam lembaga ini, sehingga harapan saya bahwa anak kita yang memang telah terjerumus ini begitu dia sudah sembuh bisa dimanfaatkan tenaganya. Nah, bukan hanya untuk rehabilitasi, tetapi mereka juga akan kita berikan pendidikan latihan. Kalau anak punya keterampilan mekanik, ya dia mekanik. Nah, kalau memang dia itu di tukang cukur, ya tukang cukur. Jadi multidisipliner yang harus kita lakukan. Nah, sehingga ini memang tidak bisa 100% kata-kata tadi. Mungkin kita bisa mengatasi dan mereka bisa menjadi anak yang produktif nantinya. Ini harapan kita. Nah, kenapa harus ada di Kalimantan Utara? Karena ada bayangan kita
bahwa tidak semua orang yang direhabilitasi ini orang yang punya uang. Ya, Banyak betul, Pak. yang tidak punya uang. Nah, kalau pemerintah bisa menyediakan minimal ongkos angkut sangat minimal. Ya. Nah, selanjutnya angka kunjung keluarga sudah. Nah, yang idealnya memang kalau ditarakan, kalau menurut saya terlalu ramai. Ya. Nah, selanjutnya lebih ideal itu antara bulungan dengan sekatak lah, ya, karena kita bisa jangkau. Pertama adalah dengan kalau orang dari Nunukan perlu masuk aja Sungai Ular dari Sebuku bisa sampai ke ya, transportasi dengan Damri saat ini ada, kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, kalau dari Tarakan kan cukup nanti singgah di satu dermaga udah bisa, jadi sangat memungkinkan. Kalau menurut saya, jadi aspek strategisnya ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah ke depannya. Tetapi kalau insya Allah, kalau kita diberikan kesempatan, kita juga ini adalah merupakan tugas utama bagi kita berdua untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi kita ke depan. Nah, harapan kita memang karena narkotika ini tidak bisa lagi maksimal fungsi jaringan dan saraf. Tetapi kan kita harapkan dengan pelatihan kita harapkan ini bisa ada perubahan walaupun tidak signifikan, minimalkan kalau ini adalah pengguna sejak bersinambung terus menerus memang, ya. Nah, yang kedua, kita juga tidak mengatasi anak yang memang direhabilitasi hanya pengguna sesaat karena frustrasi atau segala macam, ya. Selanjutnya orang yang mencoba, tetapi kita juga akan mencoba merehabilitasi orang yang memang sudah sudah masuk ke tidak gila, tetapi gaya ingat ya transisi. Karena kalau kita lihat persoalan ini banyak sih menjadi penyebab. Kalau menjadi pemakai tetapi udah terus menerus kan, ini juga akan menyebabkan itu. Tapi ini makanya jadi saya katakan di dalam lembaga rehabilitasi ini menurut saya semua disiplin ilmu ada di dalamnya. Ada psikiaternya, ada psikolognya, ada medisnya, ada imamnya, religiusnya, ada pendeta, ada pastor di dalamnya. Jadi ini yang gambaran saya kalau misalnya Allah memberikan itu. Nah, yang kedua, lembaga ini atau tempat ini juga, wadah ini tidak menjadi wadah pengasingan. Ya, betul, karena itu ya, jadi bukan tempat pengasingan, tetapi orang di sana seakan-akan saya ini kan di tempat saya, ya, mungkin estetikanya ada, naturalnya ada, gambaran saya ke depan seperti itu, ya. Makanya kita konsisten bagaimana kalau kita menghalangi atau karena itu bukan tugas pemerintah, yaitu bukan tugas kita. Jadi tugas kita itu adalah tugas kepolisian. Kita tidak punya kewenangan masuk ke dalam sana. Nah, tugas kita yang telah terjadi ini yang tugas kita. Ya, nah, kita memfasilitasi dengan pengawasan. Kita juga ekstra, tidak seperti mungkin yang tergambar di benak orang saat ini. Kita akan mencoba mengantisipasi persoalan yang ada pada perdagangan ini. Berbagai tempat-tempat yang menurut kita adalah sarang masuknya ke tempat kita ini memang kita upayakan untuk jaga ketat. Saya dengan Pak Udin berusaha maksimal memanfaatkan semua semua aparat yang ada, baik itu adalah kepolisian, selanjutnya TNI Polri, TNI
baik itu angkatan laut, angkatan daratnya, semua kita akan manfaatkan untuk menanggulangi dan menangkal masuknya barang haram ini ke wilayah kita. Ini kira-kira gambaran saya dalam rangka mengatasi perdagangan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya ke daerah perbatasan. Mungkin itu gambaran saya terhadap apa yang akan dilakukan oleh kami berdua setelah kita diberikan kesempatan. Ya tadi gambarannya seperti itu. Kita tidak masuk di penjara, tetapi kita masuk itu di rumah yang indah, alami, sejuk, komunikasi bagus, para pemandu baik itu adalah dari tokoh-tokoh agama. Selanjutnya di sana ada pelatihan yang memungkinkan kita untuk mengaktualisasi diri kita setelah pasca perbaikan ini. Jadi rehabilitasi itu sebenarnya konotasi saya rehab itu sebenarnya bukan rehab ya. Perbaikan rehab itu kan seakan-akan orang yang sudah jelek banget gitu loh. Jadi mungkin ada kita simbol-simbol yang tidak menjadi tidak terlalu sinis bahasa rehabilitasi itu. Ya, nanti kita cari apa bahasa-bahasa yang tepat untuk wadah ini nantinya. Ya. Saya lihat memang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke depan seperti itu. Sayang generasi muda kita apabila tidak ada penanganan khusus dalam rangka rehabilitasi dan itu mungkin kira-kira ya, pada teman-teman sekedar informasi program bagaimana solusi kami untuk mengatasi dan memberikan yang terbaik bagi generasi kita ke depan. Atau ya ini ya Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak. Saya Mas Pur Pak. Alhamdulillah sekarang usia saya 28 tahun Pak. Sebelumnya saya mau bilang begini Pak, suatu kebanggaan besar dulu sederet dengan Bapak dulu sama Rendah ya kan. Saya rasa juga hasil debat kemarin malam juga menurut saya ada beberapa hal yang patut untuk diapresiasi Pak. Salah satunya keinginan besar Bapak peduli terhadap teman-teman yang menderita nih Pak akibat kecanduan. Tahun 2010 Pak sampai tahun 2017 saya aktif menggunakan Pak. Saya pengguna sabu-sabu Pak selama 7 tahun. Dosis saya terakhir itu 2 gram satu harinya Pak. Hari itu Pak, tahun itu 1 gram itu 1,4 Pak. Artinya dalam satu hari saya harus cari uang 2,8 juta Pak untuk membeli buku dan pakai saya Pak. Nah, tapi dia begini Pak, di sisi lain saya juga bangga Pak jadi mantan seorang pecandu Pak. Karena ternyata Tuhan punya cara lain nih Pak untuk kasih tahu saya Pak bahwa hidup itu begini. Kebetulan Pak, saya kurang lebih sudah 3 tahun Pak berprofesi sebagai konselor adiksi Pak. Memang orang yang menangani teman-teman yang mengalami kecanduan Pak. 1 tahun pertama itu saya di Benen Provinsi Jawa Timur Pak. Saya fokusnya di vokasional, di mana memang lebih kepada minat dan bakatnya anak-anak, lebih kepada penggalian life skill. Kemudian 2 tahun terakhir saya memutuskan untuk mengabdi di kota saya sendiri Pak, di kota Tarakan Pak. Tidak mudah Pak untuk sampai saya detik ini bertahan dari stigma masyarakat Pak. Karena dulu saya aib keluarga Pak, mana-mana dikenal itu bos kecil, tukang utang, betul Pak, tukang utang, tukang tipu, itulah dulu Pak. Sampai akhirnya kemarin tahun 2019 saya menyelesaikan pendidikan saya Pak. Alhamdulillah tarafnya internasional Pak, karena di Indonesia sendiri belum ada sekolahnya Pak. Saya ngambil case manajemen kasus dan kode etik konselor Pak. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan malam ini sampai semua sih Pak. Ya kan? Panjang kelihatannya. Jadi begini Pak, kekecewaan saya yang pertama terhadap pemerintah, lembaga instansi terkait masalah penanganan narkoba ini Pak, terlalu fokus untuk memberantas, tapi lupa untuk melakukan penanganan. Nah, saya lihat debat diskusi Bapak semalam itu kelihatannya fokusnya terhadap penanganan.
Dan mungkin saya orang yang pertama tidak akan menutup diri Pak ketika kita mungkin duduk berdiskusi bagaimana nih teman-teman yang begini, dan insya Allah saya punya ilmunya Pak untuk hal itu Pak. Bedanya Pak, kami ini orang-orang yang sedikit untuk diakui Pak. Iya, saya sampaikan begitu Pak. Jadi kalau kita ngomong, alah macam pecandu aja. Iya. Tapi insya Allah sertifikat saya banyak lah Pak. Iya. Termasuk dulu saya pernah mengemis Pak di salah satu lembaga Pak. Saya minta supaya saya cuma kerja di sini aja, nggak usah digaji. Dan alhamdulillah kemarin itu saya balasnya ya menurut saya tamparan keras Pak buat dia Pak, karena kami duduk sampingan sama-sama sebagai narasumber Pak. Dan mudah-mudahan saya merasa saya jauh lebih mengerti ilmunya daripada dia Pak. Kan miris Pak kalau begitu. Nah jadi mungkin begini Pak, kalau Bapak punya suatu angan-angan untuk menciptakan suatu lembaga yang menurut Bapak ideal, berdasarkan kurang lebih ada 1.200 jalan tikus ya Pak ya, gitu ya Pak ya, yang menjadi data Bapak. Saya mau bilang begini Pak, terkadang berdasarkan hampir 32 klien yang pernah saya tangani Pak selama 3 tahun Pak, ini semua mempunyai latar belakang yang berbeda Pak. Untuk pertama kali mengenal narkoba, saya mau bilang begini Pak, semua kita yang ada di ruangan ini sebenarnya kita adalah pengguna Pak, ya kan Pak? Karena kenapa? Baik ibu-ibu apa segala macam itu pada saat mungkin dia melahirkan apa segala macam itu disuntik Pak, ya kan? Bedanya memang dia betul-betul merasakan dampak daripada penggunaannya dia Pak dalam segi medis. Nah kami ini Pak nggak pernah sekolah dokter tapi seolah-olah paham tentang dosis Pak. Kan Pak? Itu bagusnya. Nah jadi karena berangkat dari situasi itu Pak, mungkin Pak, kalau saya bisa kasih saran Pak, tanpa mengurangi rasa hormat Pak, pentingnya edukasi dulu Pak yang disampaikan, bahwa penting kita, mungkin bapak apa segala macam, kita sebagai anggota keluarga paham siapa sih di lingkungan keluarga kita yang menggunakan. Dan saya insya Allah punya ilmunya untuk itu Pak. Ya mungkin paling lama 2 minggu lah Pak kita pelatihan Pak, kalau saya disiapkan workshop apa segala macam, edukasi kita betul keluarganya. Nah beliau ini juga Pak kebetulan sama-sama profesi saya sebagai konselor Pak. Kami nih Pak mungkin secara kasat mata kayak ngeliat nggak Pak tulisan di jidatnya pecandu gitu loh Pak. Iya karena berdasarkan pelatihan, ilmu yang kami dapatkan, dan kami punya itu Pak. Tapi mirisnya ketika kami sampaikan sudah jujur aja Pak, berapa lama sudah menggunakan segala macam, ya ada penolakan yang terjadi. Karena dari lembaga instansi sendiri itu menciptakan adanya image, mereka sendiri yang membangun image itu Pak. Makanya saya nggak pernah respect dengan beberapa lembaga ketika kita datang ke sana atau segala macam diskusi kayak kayak nggak dianggap apa. Saya kurang respect dengan hal begitu Pak. Saya cuma mau bilang sama dia, mungkin latar belakang pendidikanmu apa segala macam mumpuni untuk berada di bidang sini, tapi bicara masalah ilmu saya siap untuk disonding sama-sama kau gitu kan. Nah pentingnya dulu itu Pak, edukasi Pak. Ini sekali lagi cuma masukan Pak ya. Pentingnya edukasi yang perlu disampaikan sama orang banyak Pak. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah pernah melakukan hal itu. Sayangnya dinas terkait itu mengklaim Pak. Jadi begini Pak, saya pernah sosialisasi di suatu sekolah. Sekolah itu Pak yang ada di kota saya tercinta di Kota Tarakan, dia mengklaim bahwa dirinya di sekolahnya itu tidak akan ada pecandu Pak. Jadi saya temui kepala sekolahnya, saya bilang, oh ya Bu, kalau Ibu punya begitu maka izinkanlah saya Bu. Begitu saya masuk ke sekolahnya Pak di kelas 1, pada hari itu kelas 1 itu ada 10 kelas Pak. Dan insya Allah kalau saya tidak salah ingat Pak, totalnya Pak ada 57 anak yang menggunakan, dan itu positif Pak. Saya tidak melakukan tes urin, saya tidak ada ngapa-ngapain Pak. Saya cuma duduk diskusi dan alhamdulillah mereka terbuka sendiri Pak. Dan saya punya datanya untuk itu Pak. Nah sayangnya kemarin dinas terkait Pak mau menutup itu rapat-rapat karena dianggap aib di suatu sekolah. Saya cuma bilang bahwa yang 57 orang ini cepat atau lambat bakalan menjadi monster di dalam sekolah ini. Karena dia bakalan mencari temannya yang kaya akan diajak pakai narkoba, yang miskin kok diajak untuk berjualan supaya kok kaya. Dan saya salah satunya. Miris Pak menurut saya Pak ketika pemerintah berusaha untuk menutupi yang begitu-begituan Pak. Dan mudah-mudahan harapan saya siapapun yang menjadi pemimpin punya turut andil yang besar di dalam penanganan seperti itu Pak.
Dan sekali lagi saya sampaikan Pak, saya siap untuk membantu baik dari segi edukasi, ilmu apa segala macam, saya siap Pak untuk bantu. Kemudian juga Pak, panjang nih kan Pak, ada apa-apa Pak? Panjang. Nah mumpung nggak bisa duduk kan? Oh, betul. Nanti kalau sudah dianu susah boleh. Isi Pak, Nah, kurir kopi. Iya. Kita tidak ada pelayan, kita. Nah ya itu lagi Pak. Jangan-jangan juga ada bantuan untuk anda dulu pengguna juga. Kelas berat ini. Kalau segala macam, karena tadi ini cuma satu keyakinan kami Pak. Kami sekarang sedang menolong korban, karena kami dulu sebelumnya adalah korban. Nah mungkin Pak, saya mau sampaikan bahwa kecanduan Pak, dia penyakit otak kronis Pak. Yang harus kita sepakati bahwa itu tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dipulihkan. Jadi baik saya ataupun teman-teman semua ini Pak punya resiko kembali Pak untuk kembali menggunakan. Bedanya sekarang kami dalam mode off Pak. Iya, kalau ketekan itu lagi off kami sekarang. Seiring berjalannya waktu apa segala macam, itu suatu saat bisa kembali ke mode on Pak. Pada saat inilah dibutuhkan juga adanya instansi lain untuk bekerja sama Pak. Kemarin kita sudah tawarkan untuk beberapa instansi, ini sudah selesai rehab, mau life skill, di bengkel apa segala macam. Persulit Pak, ini anak-anak ini jangan ngurus KTP Pak, mandi aja susah, apalagi mau pergi ngurus KTP, hanya KTP-nya nggak ada apa segala macam. Sudah dibantu kiri kanan supaya tetap bisa ikut pelatihan, tetap ada penolakan yang terjadi. Mungkin itu juga salah satu bentuk SOP dari mereka Pak. Tapi sekali lagi yang saya mau tagih Pak dari mereka, bahwa mereka ini semua punya peranan Pak dalam menangani korban Pak, apalagi orang di pemerintahan Pak. Nah itulah saya bilang, banyak orang yang berkoar tapi lupa untuk betul-betul bagaimana kita berperan sebagai orang yang menolong korban. Itu yang terkadang lupa Pak, fokus kepada pemberantasan tapi lupa kepada penanganan. Sebenarnya simpel Pak, masalah narkoba nih Pak, nggak perlu diberantas, miskinkan aja bandarnya Pak. Iya, kami 5 orang nih Pak sudah berhasil memiskinkan bandar Pak. Dalam satu hari penjualannya sampai 2 juta karena kami 5 orang ini beli sama dia Pak. 5 orang ini tiba-tiba hilang, berhenti di jualan narkoba Pak. Betul. Betul Pak. Oh, betul. Ya, maka itu yang masukan saya tadi kan pasar ini kan rusak juga. Pasar yang rusak sehingga si penjualnya pelan-pelan boleh. Iya. Bahkan di tahun 2019 Pak, kebetulan saya punya data. 56% penghuni lapas itu semuanya adalah positif menggunakan narkoba Pak. Cuma mereka pada saat penangkapan kasusnya ada pencurian atau segala macam. Tapi pada dasarnya 56% ini semua positif menggunakan narkoba Pak. Dan lebih parahnya lagi Pak, sekarang ini bukan rahasia umum Pak, di lapas jualan narkoba Pak. Ya kan Pak? Nah itulah dia. Kebetulan juga saya salah satu, mungkin satu-satunya orang di Tarakan Pak yang punya akses masuk ke Reskoba untuk melakukan penjemputan klien Pak. Jadi pada saat itu mungkin dia ponisnya apa segala macam, karena saya punya legalitas dalam melakukan hal itu, maka ada kerjasama Pak yang terjadi antara saya dengan pihak Polres Pak. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Pak. Saya juga mengapresiasi Pak dalam hal itu, karena instansi ini tidak menutup mata ketika memang ada beberapa klien yang butuh penanganan untuk rehabilitasi. Simpelnya kan Pak, kalau pasalnya itu udah naik Pak, 1 kilo direhabilitasi kacau pula Pak, dari tempat pelarian pula rehabilitasi. Ya kan? Tapi kalau dia 1 gram ke bawah direhabilitasi, kami open dengan situasi itu Pak. Ada yang gila apa segala macam, alhamdulillah waras orang dalam sana itu Pak. Iya. Itulah kami bilang kalau rumah rehabilitasi itu Pak, rumah ajaib Pak jadinya. Tidak kenal Tuhan, tiba-tiba kenal kan? Ya, mau kami menyempatkan waktu itu Bapak berdoa Pak. Tapi dulu di luar tuh Pak, orang ajan Jumat Pak, peduli kan? Tapi kamu bohong. Kalaupun ada di pada saat dengar ajan ditaruhnya bohongnya jangki syariah ya tuh Pak. Jangki syariah ya tuh Pak. Dengar ajan ditaruhnya bohong, ditaruh ajan. Ya. Nah itulah Pak. Jadi kalau mau menciptakan tempat ideal apa segala macam, ada standarnya kan Pak. Mulai dari kiri kanan bangunan, luas bangunan seperti apa saja yang ada boleh di dalam bangunan, itu semua kan ada Pak. Dan sekali lagi Pak, kalau Kaltara betul-betul mau membentuk atau menjadi role model di provinsi-provinsi lain Pak,
ada gerakan dari pemerintah tuh Pak yang betul-betul membuat gebrakan baru Pak, yang betul-betul ada karena berbeda. Jangan ada karena sama itu terus jadi followers tuh Pak. Kenapa enggak betul-betul Kaltara ini jadi leader, jadi pemimpin betul-betul di dalam penanganan narkotika yang Pak, khususnya mantan pada pecandu Pak. Dan mungkin untuk hal ini Pak perlunya diskusi panjang terhadap teman-teman yang bagaimana sih rumah yang ideal atau segala macam itu menjadi tempat rehabilitasi. Jangan kesannya selalu menjadi followers mungkin Pak. Tapi betul-betul Kaltara mau maju ke depan ya harus menjadi leader mungkin. Di mana nanti provinsi lain melihat ada tempat rehabilitasi. Gitu ya kan Pak? Nah mungkin itu loh Pak. Ya. Sampai Pak Jam juga. Dari masuk lagi dulu ya, biar lagi biar ditampung sama bapak ya Pak. Ya. Yang lebih akrab mungkin abang lah, dia juga. Begini Pak, nama saya ini Ardi Syahdan. Saya pemakai dulu masih kelas 3 SMP sampai SMA. Itu aktif. Kuliah juga sempat kuliah di Unmul 2005 2009. Itu udah selesai. Itu pun aktif juga masih memakai. 2010 itu berhenti. 2011 meninggal almarhum bapak, itu makin kacau pemikiran. Kuliah pun tidak selesai kemarin di Unmul di pemerintahan. Kuliah di 2015. Saya tanpa rehab Pak. Saya dengan motivasi diri karena hari itu mama saya nangis. Saya rasa kayaknya nih dunia sudah apa ya? Ini mau kiamat lah, biar aku mati sudah nih. Makanya orang tua kita satu-satunya ini sudah keluar air mata tuh, kita ngapain? Aku kemana? Kayak gitu. Jadi tidak tahu atau seperti apa karena niat kita ingin juga berhenti ya. Saya sibukkan diri Pak. Pertama saya ke pencaksilat. Kedua saya aktif lagi di intra kampus dan eksternal kampus. Dan beliau ini lah senior saya di eksternal kampus itu di PMI. Itu salah satu Mabinas Pak. Ya. Saya kuliah di STI Ilmu Tarakan Pak. Saya aktif di intra kampus yaitu di unit kegiatan mahasiswa Badan Anti Narkotika Kampus. Kita hari-hari bersosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, data yang saya lihat itu di tahun 2017 pemakai terbesar di Indonesia itu di Kaltara urutan ke-5 di tahun 2017. Dan mencoba-coba di urutan 4 kok tidak ke-5 itu. Tidak salah itu. Karena saya ikut pelatihan itu apa namanya. Nah, yang tanpa rehab ini Pak, kita pun melihat kita dulu nih sama keluarga nih, datang keluarga kita, siapa nih, tak kamar, mana? Ayo kita ambil yuk, ayo ngumpul lagi, isap lagi, ya kan? Mamat mau bapak, kita dahulu. Nah hari ini Pak, alhamdulillah Pak, kalau adik sudah selama saya sehat, adik datang dan tanya saya mau, adik saya peluk-peluk apa, kayaknya rasa rindu dengan keluarga ini. Saya korban dulu. Nah artinya mungkin saya berbeda dengan sahabat saya Macul, itu Hadi dan yang lain. Saya lebih sibukkan diri di olahraga dan di eksternal kampus. Saya lebih ke sana. Kita bisa kok jadi pimpinan dan akhirnya Bang, kita bisa buktikan mantan pemakai tanpa rehab ini bisa mimpin kok di kampus. Di antara 1000 lebih mahasiswa di saat itu, saya jadi ketua dan presiden mahasiswa saya. Dan saya juga merintis rayon di sana. Nah artinya di sini ada semangat anak muda, ada motivasi diri untuk berbuat. Nah melihat hari ini abang maju, kita punya harapan itu. Walaupun mungkin ada persepsinya teman-teman di luar sana, bahwasanya politik itu kotor. Tapi menurut saya pribadi Pak, politik itu ada sedikit harapan untuk kami anak-anak muda ini. Saya tidak mau Pak, artinya generasi di bawah saya ini sama kayak saya. Saya dulu di kuliah tadi Samarinda, apa tidak selesai gara-gara narkoba. Nah kita tidak mau nih adik-adik, jadi saya kader, saya bawa di organisasi ke daerah, apa dan lain. Saya ingatkan terus, disitulah saya bersosialisasi ya, kita berbeda mungkin di tahap yang di situ. Jadi artinya Pak, dari sahabat Matul tadi mengatakan bahwa instansi yang terkaitnya agak kurang membantu. Saya juga rasakan di saat itu. Kita mau sosialisasi di sini, mau ke sini. Sampai kita ada rencana itu dulu kampung, kita mau buat kampung bebas narkoba. Nah kita mau buat salah satu contoh untuk di Tarakan hari itu. Cuma belum terrealisasi, mudah-mudahan kalau Bapak terpilih nanti bisa dipertimbangkan lah. Dan kedua, untuk yang tidak direhab ini Pak, apa solusi Bapak? Pertama, misalnya Bapak terpilih nantinya, insya Allah itu ada harapan, disibukkanlah mahasiswa ini Pak, pelajar ini dengan berbagai kegiatan Pak, seni dan kebudayaan.
Olahraga juga kita hari ini Pak sedikit masukan Pak untuk ditarakan. Lapangan bola mulai berkurang Pak. Peredaran makin banyak. Jadi tidak sibuk anak muda ini tidak dengan olahraga apa dan lain, mereka sibuk Anak muda main bola harus bayar. bayar. Nah, kira-kira begitu Pak. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf Bang. Itu saja ada penyampaian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang lain? Silakan. Adil. Jadi Pak, semua sertifikat diambil. Saya Masuk rumah sakit masuk. Pak, jiwanya sudah Pak. Sertifikatnya semua ada nih Pak. Tapi alhamdulillah dia sekarang jadi salah satu teman kami untuk menangani teman-teman yang lagi jadi pecandu. Jadi ceritakan nih pengalaman ketika direhab dan keluar rehab, apa aja kendala ketika engkau pakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup ibadah saya sama kayak saudara Maco yang menggiat di dunia ini. Artinya memang jauh dari lubuk hati kami. Pengen banget nolong, hatinya nolong satu pecandu. Ada 17 orang di dalam rumah itu, kita nolong 17 orang yang ada di situ. Itu sih Pak. Saya juga dulu kuliah sama-sama Bapak di Untak 17 Agustus. Hari itu pas Bapak wisuda, saya lagi mabuk di belakang. Saya ingat masih hari itu Bapak wisuda ambil gelar dokter ya Pak di Universitas 17 Agustus. Itu sama-sama dari kenal, iya nggak apa-apa. Saya lagi mabuk di kantin belakang. Itu bedanya. Akhirnya sama saya ambil sertifikat untuk di dunia adiksi ini. Salah satu sih kendala kita di pekerja ini Pak, mungkin pelatihan kita juga, kita butuh pelatihan untuk mengerjain di bidang ini Pak. Punya tempat juga, artinya kemarin ada saya teman-teman yang selesai rehabilitasi, kenapa kembali menggunakan, nggak ada tempat. Mereka disuruh ke sini, akhirnya di salah satu di sini dibiarin aja gitu aja. Tapi saya contoh di teman-teman saya yang di luar-luar, mungkin bisa jadi bayangan Bapak nanti untuk di beberapa kota yang misalnya Tanjung Selor, bukan, kita minta untuk rumah singgah buat para pecandu. Artinya di dalam satu, misalnya di dalam satu, itu aja sih Pak maksudnya, di dalam satu misalnya di daerah Linkas atau Sumbit, buatkan satu rumah singgah untuk pecandu. Terserah mereka mau ngapain. Mungkin dibilang rumah seni bisa juga. Itu sih Pak. Kendala teman-teman kenapa sih kembali menggunakan lagi? Yang saya tanya. Nggak ada wadah, nggak ada tempat kita berkreasi. Sebenarnya kami ini pintar semua Pak. Ya, pintar bohongin orang. Itu aja sih Pak. Ya. Jadi saya kan ya itulah, saya ini kan tidak pernah punya pengalaman tentang hal seperti ini. Jadi saya harus lebih banyak mendengar dari sebuah perjalanan. Memang kita ini kan dibuat oleh Allah ini dalam sebuah perjalanan yang ditentukan Allah. Ya. Jadi kita menjalani sesuai dengan janji kita dengan Allah. Ya. Ada yang dari tidak semuanya orang itu dari putih langsung ke putih. Bisa orang hitam bisa jadi putih. Tergantung niat kita mau jadi putih. Nah, persoalan yang saat ini ya memang kita juga sadari pemerintah tidak terlalu concern untuk menangani para pemakai yang saat ini mungkin hampir ya. Tadi saya memang mengawali memang edukasi yang harus kita lakukan, bahkan kita harapkan tidak dimulai dari rumah tangga, elemen masyarakat rumah tangga, keluarga sebenarnya. Untuk menangkal sesuatu itu diawali dari situ. Mengevaluasi, mengidentifikasi bagaimana anak. Tetapi kan tidak semua orang tua bisa mengawasi anaknya. Ya, tidak semua orang dengan kesibukan orang tua dan pekerjaan juga biasanya ini akan menunda. Ini yang terjadi. Nah yang kedua, kita juga sadari bahwa saya katakan tadi konsistensi pemerintah dalam penanganan secara baik. Nah yang ketiga saya lihat bagi orang yang telah direhabilitasi memang sudah
orang kayak alergi melihat, seakan-akan orang ini tidak akan pernah baik. Nah, atau memang tidak mau baik. Jadi capnya itu harus ada, selalu bersimbol dengan itu. Nah, padahal kalau kita baca psikologi, manusia itu setiap saat itu terjadi perubahan. Mungkin saja di antara yang telah direhab maupun yang dengan kesadaran tinggi, orang akan bisa menjadi baik. Mungkin lebih baik dari orang yang tidak pernah menggunakan. Yang ketiga, kalau saya melihat memang kita belum menyediakan sarana dan fasilitas untuk kesibukan, bahwa peran serta generasi muda, terutama organisasi lembaga generasi muda ini yang perlu dilakukan kembali. Ya, misalnya kalau saya berikan gambaran sedikit lah. Memang sebenarnya kalau anak-anak kecil, saya melihat, saya mendapat info di tempat saya, anak-anak kecil ini belum dia menggunakan sabu-sabu atau apa bentuk apa, tetapi dia coba dulu misap lem, ya, atau dia pakai komik. Ya, saya dengar begitu. Nah, yang kedua ngisap ini bensin. Saya tidak pernah, tapi saya ini mendengar aja. Saya nggak pernah dapat, nggak pernah tahu gitu. Nah, ini sudah dilakukan anak SD, ya SD kelas 4, kelas 5. Nah, kalau ini kita tidak cepat atasi, kita tidak lakukan edukasi yang baik dan masif, ini akan membahayakan bagi generasi kita. Nah, harapan kita ke depan ini gerakan masif terhadap pelaksanaan bukan pencegahan, rehabilitasi pengguna ini yang kita lakukan, penanganan bagi pengguna narkoba ini. Dan yang kedua, makanya tadi saya tidak menyimpulkan simbol rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu orang pernah sakit. Sebenarnya kan ini bukan sakit yang, kalau sakit itu memang datangnya bukan karena kita sengaja. Kalau ini kan kita sengaja sakit kita. Kita tidak perlu direhab. Ya, sakit yang dibuat sebenarnya kan. Jadi simbol, makanya ya apakah rumah seni ya. Nanti kita buatkan itu kita buatkan bahasa yang lebih indah, seakan-akan orang dari keluar dari sini tidak memiliki simbol seperti itu. Ya, bahwa si A ini adalah stigma itu yang susah dirubah, Pak. Ya. Yang kedua, sosialisasi tentang stigma tentang bahasa seperti ini. Setiap orang narkoba ini adalah membawa penyakit. Padahal tidak semuanya. Bisa saja dia sadar bahwa yang dilakukan ini adalah yang kurang baik untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ini yang kadang-kala memang ya kita harus akui bahwa begitu melihat orang pengguna narkoba ini dianggap adalah orang yang sudah dikucilkan. Nah, ini pelan-pelan harus kita sentak teman-teman yang telah pulih, telah sadar, bukan telah pulih, telah sadar untuk berbuat yang terbaik, untuk baik untuk dirinya. Ini kita harus secara serentak dan masif dan sistem terstruktur. Nggak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Artinya pemerintah provinsi melibatkan kabupaten, kota yang ada di provinsi dan Kalimantan Utara, terutama adalah dinas sosial. Selanjutnya adalah kita akan libatkan beberapa OPD yang menangani keterampilan dan segala macam. Nah, kalau ini berjalan secara simultan dan serentak, saya yakin dan percaya program untuk penanganan dan pencegahan persoalan narkoba di tengah-tengah masyarakat kita tidak bisa mengatakan bahwa ini akan habis, nggak mungkin. Ya, karena ini adalah sebuah skenario kalau menurut saya. Tetapi kita sudah bisa mengurangi. Nah, salah satunya cara kan
teman-teman semua tahu caranya bagaimana memiskinkan badannya. Ya, itu juga adalah salah satu sebenarnya caranya. Ya, tapi karena ini adalah upaya usaha yang mengiurkan dan menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi dan cepat, nah ini semua manusia akan tergiur di situ. Yang kedua, ini memang ada peluang, ada bangsa pasar yang muda. Kalau bangsa pasarnya ini hilang, Ya. sebenarnya agen juga akan hilang, Ya. bandar juga akan hilang. Nah, bagaimana kita akan menghilangkan bangsa pasar? Ya pencegahan dulu yang kita lakukan. Secara serentak kita harus lakukan. Dengan konsekuensi semua orang yang ada, semua instansi yang ada harus punya komitmen jelas gitu. Kalau tidak punya komitmen jelas ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun pemerintah provinsi punya keinginan zero narkotika, tetapi kan kalau tidak didukung oleh semua elemen semua orang yang ada punya kekuasaan di sini ya sulit juga gitu loh ya. Tetapi insya Allah kita akan padukan konsep ini dengan BNNN yang ada, BNNP yang ada di kabupaten kota. Kita akan coba menganalisa dulu apa yang akan dilakukan dan akan melibatkan yang lebih paham sebenarnya adalah teman-teman yang telah punya pengalaman. Nah, ini punya pengalaman jadinya. Ya, ini yang lebih paham dibanding kita hanya teori dan mendengar. Ya, ini akan lebih untuk memahami akan lebih sulit. Ya, yang lebih paham itu yang sudah sadar ingin berbuat yang terbaik untuk kepentingan dirinya dan keluarganya ini. Nah, yang kedua kita mulai membiasakan bergaulnya orang yang ini. Kita tampilkan dengan kemampuan profesionalismenya, kita tampilkan sehingga tidak akan ada gambaran bahwa kita ya ada cap gitu loh ya. Kalau tidak ditampilkan di muka-muka orang kan kita selalu dia ini nanti juga akan ya, sebab kejadiannya kan seperti ini pengalaman orang. Setelah direhabilitasi 2, 6 bulan, 7 bulan, setahun kembali kambuh. Nah, ini yang ditakuti orang. Nah, tapi kalau sudah kita punya niat yang tulus, tapi ya tadi makanya di dalam tempat ini katakan saja mungkin tempat berkarya kan namanya, bukan ya orang masuk situ orang berkarya nantinya jadi keluar. Ya mungkin orang yang keluar di sini nih kita akan proklamirkan, lo ini dia punya kuasa, punya spesialis seperti ini loh. Anda kan saya bukan hanya direkomendasi, tetapi kita berikan penampakan bahwa orang yang telah pulih ini bisa membuat yang terbaik untuk dia. Nah, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa oh saya akan seperti ini. Nah, yang kedua memang ini adalah stigma yang kurang menguntungkan bagi pengguna, bagi yang sudah direhab. Karena setiap saat apabila kita menyampaikan sesuatu orang tidak akan pernah percaya. Ya. Dianggap ini yang kita lakukan, kita bicara ini. Nah, padahal kata orang janganlah melihat yang disampaikan. Orang yang menyampaikan lihatkanlah apa yang disampaikan. Mestinya kan begitu. Ya, kalau dia lihat kita pengguna misalnya, ini hafalan dia ini. Nah, sebenarnya bukan itu. Jadi yang dilihat itu apa yang disampaikan. Oh, dalam rangka memperbaiki, dalam rangka untuk membantu keluarga kita, masyarakat kita yang ada. Mestinya kan idealnya seperti itu. Kalau menurut saya, ya kedepannya, ya mudah-mudahan kita berpikir positif. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan. Ya, kita harus bersama-sama serentak untuk melawan. Nggak bisa aparat kepolisian sendiri menangani narkoba ini, tetapi harus seluruh masyarakat, seluruh keluarga dan elemen masyarakat, pemerintah harus kita libatkan semua untuk bagaimana mengurangi, meminimalkan ya, peredaran yang ada di sini. Ini yang kira-kira kalau menurut saya ya. Tapi saya bangga dengan
teman-teman ya telah mengungkapkan sudah menjadi pengalaman baru bagi saya, karena ilmu ini kan kita peroleh dari informasi dan dialog seperti ini ya. Sehingga jika kita diberikan sebuah kesempatan, kita sudah punya sudah punya bayangan dan gambaran apa yang ingin dilakukan. Ya saya tidak pernah di tempat rehab, jadi saya nggak tahu bagaimana ubah. Ya, tapi saya punya gambaran kalau rumah ini yang kita buat ini, ya harus ada taman, kita harus ada bengkelnya, harus ada ya workshopnya lengkap lah yang kita gambarkan. Nanti di sekian teman ini sebenarnya tidak mesti, walaupun dia harus keluar sudah berhasil dia, tetapi dia bisa menjadi tutor di dalam itu, memberikan pelajaran kepada, ya ada counselingnya, ya yang memang punya kemampuan untuk menjadi counselor di dalam, jadi dia jadi counselor. Kita gaiskan. Nah kalau di negara lain kan ini dianggap tenaga sosial ini sebenarnya yang tidak dibayar tetapi dalam rangka umum. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan orang-orang yang generasi muda yang punya niat lurus dan telah punya pengalaman dan ingin memperbaiki orang banyak, dan harus kita kucilkan. Mestinya kan kita angkat, karena saya nggak punya spesialis seperti ini loh. Lo kamu yang punya, ya kamu yang kerja, saya manajerialnya. Ya kan begitu, lu tenaganya. Mestinya berpikirnya kan, kalau berpikir positif kan kita harus begitu. Ya, jadi kalau saya melihat seperti itu dari gambaran-gambaran yang disampaikan tadi, dan saya dengar, jadi makanya, Pak, kita udah tangkap anaknya meleng, Pak, setuju Pak. Selanjutnya Pak, bensin habis Pak, kenapa tuh anak SD Pak? Saya hanya tahu itu. Saya nggak pernah ngelihat mana orang lain, kan nggak tahu. Tetapi hanya tempat lain yang ada. Yang kedua komik yang ada begitu gitu ya. Nah ini kalau yang sabu-sabu saya sampai saat ini saya nggak pernah ngelihat. Saya nggak bisa nggak pernah tahu. Memang saya sebenarnya di tempat saya ada namanya Desa Sebawang, itu adalah desa bebas narkoba. Jadi bebas narkoba itu desa ini kita klaimkan tidak boleh ada satu anak pun, satu keluarga yang kena narkoba di dalam itu. Dari identifikasi kita berapa tahun, maka ini kita jadikan ada namanya Desa Gunawan, itu adalah desa bebas narkoba. Yang terbaru itu Pak? Sejak 2014 sampai saat ini memang di tracking memang tidak ada. Kita di dalam situ ini yang kita lakukan di sana. Nah yang kedua, saya memang persoalan narkoba ini saya sangat alami. Kalau staf saya PNS, saya ketahui ditangkap, saya langsung berhentikan dari penjara. Ya. Nah ini kalau tujuannya apa sih? Saya sebagai memberikan shock terapi kepada orang, sehingga ini memang karena masalah narkoba ini dari pengalaman dengan cerita, ya kasihan keluarga, ada yang dicerai istri, Banyak. Ini juga banyak banget. ya pengalaman. Tapi ya jadi malam ini kita telah menguraikan, teman-teman telah memberikan informasi bahwa sebenarnya yang ketinggalan bahayanya narkoba ini tidak hanya untuk diri pribadi kita, tetapi bagi orang lain juga. Ya. Nah mudah-mudahan pertemuan kita malam ini nanti kita dialog lagi setelah saya jadi wakil gubernur. Amin. Apa yang ingin kita lakukan, kan begitu. Ya. Yang jelas kita punya komitmen menyediakan rumah seni untuk rumah berkarya untuk teman-teman yang memang telah pernah melakukan, selanjutnya perlu diperbaiki
disadarkan, Iya. ya, disadarkan. Nggak bisa terima ke Iya. masyarakat. Ya, sehingga ya kita memanfaatkan beberapa elemen nanti bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau memang spesialisnya jadi dia itu adalah seorang kiai, silakan dia jadi kiai gitu. Loh, kan maling bisa jadi kiai. Iya. Ya. Nggak ada yang melarang, bisa jadi pastor, bisa jadi pendeta. Ya, nggak ada larangan untuk itu. Jadi pengalaman ini memang digariskan oleh Allah gitu. Kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa menolak gitu. Setiap manusia punya janji dengan Allah. Nah, janji ini adalah sebuah perjalanan. Nah, perjalanan inilah yang akan kita ikuti. Sampai kepada jalan ini dia akan berikan loncatan. Kamu akan jadi seperti ini. Ini adalah sebuah janji. Jadi bukan berarti teman-teman terkucil karena pengguna, karena mantannya. Bukan. Menurut saya bukan. Kalau kalian lebih baik daripada orang yang tidak pernah menggunakan itu, kalian punya dua ilmu, gitu loh. Ya kan, jadi itu yang menurut saya. Jadi jangan pernah kecil hati terhadap sebuah usaha, karena ini Allah akan memberikan kita cobaan. Kalian adalah orang yang berhasil melampaui cobaan yang diberikan oleh Allah kepada teman-teman semua. Ya. Ya, mungkin baik Pak, mungkin itu dulu lah obrolan kita malam ini. Dan mungkin nanti ya dengan harapan apa yang sudah kita dengar di depan mungkin bisa direalisasikan. Dan apa yang kita bahas malam ini Ya. bisa direalisasikan. Mungkin sekian dari kami Pak, mungkin kalau Bapak terpilih nanti kita bisa duduk ngobrol bareng lagi Pak. Ya, silakan ya. Saya senang Pak, nggak ada masalah. Biasanya kan kayaknya lebih aktif, Ya. bisa jadi lebih teman-teman. Biasa saya begini. Mungkin untuk malam ini kita sekian dulu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang masih menggunakan narkoba. Ayo kita sadar bareng-bareng. Sekian dari saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak.